Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal air radiator muncrat ya. Ada sebuah video yang menunjukkan mobil ketika dibuka tutup radiatornya langsung bus kencang sekali ya. Anginnya langsung keluar, airnya langsung nyembur ke kap dan tekanannya sangat luar biasa sekali. Dan iya, apa ya, itu menunjukkan adanya kesalahan sistem ya. Yang namanya kesalahan radiator ya banyak. Yang mungkin cepat kelihatan itu adalah kalau air radiator cepat habis. Jadi kalau air radiator cepat habis, ya kelihatan di tangki cadangannya isinya berkurang banyak. Kalau soal rembes itu bisa dari macam-macam ya. Dari radiatornya bisa, dari pompa radiatornya bisa, dari selang-selangnya bisa, banyak ya faktor. Itu juga bergantung pada nggak cuma ketahanan partnya saja, tapi misalnya jenis kulannya, merek kulannya. Jadi yang namanya merek kulan itu akan sangat mempengaruhi keawetan seal juga ya. Karena namanya kulan itu akan mengenai seal. Jadi sempat ada kontroversi apa jenenge, kandungan silikat kalau nggak salah, apakah aman atau tidak, karena ada yang nggak aman pakai silikat, ada yang aman pakai silikat. Karena ya memang namanya seal itu tipenya macam-macam, dan pabrikan satu bisa beda dari pabrikan lain. Bahkan di satu kendaraan, di satu merek pun bisa menggunakan lebih dari satu jenis seal. Dan kompatibilitas seal ini juga penting juga dengan olinya ya. Jadi oli itu bakal kena sama sealnya pompa oli. Jadi pompa oli itu kan berhubungan dengan mesin. Karena berhubungan dengan mesin ya sealnya pasti kena oli. Nah bisa terjadi seal ini kena oli terus jadi berubah bentuk, baik kisut ataupun melar, yang kemudian akan mengganggu fungsi ya. Jadi penting ya pakai kulan dan oli yang terbukti bisa kompatibel dengan sealnya. Soal kompatibel ini ya orang harus ganti-ganti merek, pilih-pilih merek terkenal. Kalau untuk kulan ya Prestone, Saiken, Pertamina. Walau tentu ada juga merek-merek lain yang ya bisa pas juga. Problem yang biasanya terjadi berikutnya adalah salah dalam pemilihan jenis kulan. Jadi kulan itu gampangannya ya, kita nggak ngomong soal pemakaian aditif macam-macam, akan ada yang pakai aditif nano aluminium ya. Walau tentu yang namanya nano, kalau kemampuan kulan sudah berkurang, ada kemungkinan mengendap dan bikin buntu. Jadi ya nano itu sebenarnya perlu waspada juga. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak usah pakai nano aluminium lah ya. Yang penting itu terutama adalah dari sisi air ya, kandungan air dan glikolnya. Kita juga perlu waspada karena ada namanya etilen glikol dan propilen glikol.
Mungkin ada yang ngomong, oh kulan kami tidak mengandung etilen glikol. Itu masih ada kemungkinan menggunakan propilen glikol. Kecuali kalau disebut eksplisit tanpa glikol ya. Glikol ya. Etilen glikol dan tanpa glikol itu beda. Sorry, tanpa etilen glikol dengan tanpa glikol itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau tanpa etilen glikol masih ada kemungkinan pakai propilen glikol. Kalau tanpa glikol baru itu kemungkinan banyak airnya ya. Ya sayangnya namanya kulan itu jarang sekali sharing isinya apa aja. Walau ya basicnya bahkan untuk campuran air pun nggak disebut berapa persen ya. Padahal parameter utama untuk menentukan apakah sebuah kulan cocok atau tidak adalah kandungan airnya. Dari pabrik kulannya sendiri nyebut kalau untuk cc besar itu pakai airnya airnya 70%, konsentratnya 30%. Kalau untuk mesin cc kecil katanya yang 50% bisa. Sebenarnya sama ya. Untuk Indonesia kebutuhannya adalah yang 30% konsentratnya. Jadi airnya 70%. Jadi kalau misal ada merek kulan tertentu yang menawarkan, oh untuk cc kecil ini, cc besar ini, pilih yang untuk cc besar. Ya tentu akan lebih mantap lagi kalau misalnya konsentratnya 20%. Ingat bahwa kulan itu dibutuhkan banyak, itu terutama adalah untuk membuat kulan itu nggak beku di suhu minus ya. Sesuatu yang nggak diperlukan di negara kita. Jarang sekali butuh kulan bisa tahan di suhu minus. Untuk tahan di suhu minus sebenarnya juga nggak banyak. Pakai 10% pun sudah cukup ya. Kalau minusnya cuma minus 10 gitu, minus 5, itu sudah daerah paling dingin lah kira-kira di Indonesia yang sering dikunjungi orang. Kalau suhu panasnya rasanya cuma kendaraan Eropa ya, karena mobil-mobil Eropa kan nunggu kulannya suhunya 105 atau lebih tinggi lagi. Kalau di Indonesia ada yang 80 derajat, ada yang 85, ada yang 90. Jadi kita nggak usah terlalu terpaku dengan harus suhu tinggi. Kalau apalagi kendaraannya adalah kendaraan pabrikan Jepang ya, merek Jepang. Di kulan juga ada aditif anti buih juga ya, yang tentunya terlalu banyak juga nggak bagus, karena ya seperti tadi, kalau kulannya sudah mulai berumur bisa jadi sumber endapan juga. Ya semua aditif yang ada di kulan itu bisa jadi sumber penyakit ya, terutama endapan kalau untuk aditif padatan-padatan. Kalau aditif cairan ya bisa merubah sifat keasaman. Yang kena dulu kalau asam ya logamnya, kalau sifat lain ya yang kena dulu ya siulnya gitu ya. Soal kulannya sudah, yang berikutnya adalah soal dari radiatornya, terutama untuk mobil ya. Jadi terutama untuk mobil, panas dari mesin ya yang sering jadi utama, karena yang namanya angin radiator itu balik masuk lagi ke dalam mesin. Jadi yang namanya panas di mesin itu mulak terus dia. Nggak paham lah mengapa desainnya itu, mengapa kok angin dari bawahnya kap itu dibuat terperangkap. Orang sudah lupa ya, kalau mobil juga dipakai di daerah panas kayak Indonesia ini. Untuk daerah dingin, panas mobil terperangkap di dalam mesin itu sesuatu yang sip ya. Kenapa? Karena mesin jadi anget, nggak kedinginan. Mobil yang kedinginan
itu ya nggak bakal optimal, tenaga nggak bisa keluar, karena yang namanya pembakaran itu membutuhkan suhu yang ideal, bahkan termasuk olinya juga ya. Kalau terlalu dingin ya terlalu kental. Kalau di daerah panas terperangkap di mesin itu sesuatu yang buruk. Jadi ya harusnya ada mekanisme yang membuat panas dari mesin itu jadi keluar. Tapi penulis tidak melihat itu ya, di kebanyakan mobil yang penulis lihat. Bahkan kebanyakan itu pakai pelindung plastik yang gak jelas ini dilindungi apa. Ono plastiknya wakai bungkus rapet gitu ya. Entah yang dilindungi itu apa. Karena anginnya juga nggak dibuat kebuang gitu loh. Dari beberapa yang menulis lihat. Jadi masalah overheat itu jadi masalah yang sangat serius ya untuk mobil ya terutama. Kalau untuk motor, kalau motor lagi radiatornya di depan jadi kena angin. Ya lumayan kena angin lah, walau nggak 100%. Yang motor matic biasanya sudah pakai kipas, jadi ya wis no problem lah. Nah, cuma di mobil itu yang repot ya. Kalau penulis sendiri, saya sekarang angin radiatornya mobil penulis arahkan ke bawah. Jadi ya mesin nggak pernah sampai mengalami panas. Kedinginan bisa terjadi kalau pas hujan-hujan, kalau pas subuh-subuh. Tapi kepanasan sudah nggak pernah ya. Menurut penulis, kasus air mancur atau sampai udara banyak bertekanan itu terjadi dari banyak hal ya. Yang pertama adalah ya pembentukan gelembung, buntu, terus airnya jadi ya mendidih karena nggak bisa bersirkulasi. Jadi ketika tidak bersirkulasi ya jadi yang di sekitarnya silinder itu jadi mendidih semua, walau setinggi apapun titik didihnya ya. Walau setinggi apapun titik didihnya, kalau berada di sekitarnya silinder terus menerus ya bakal mendidih, bakal menguap, berubah jadi udara yang bertekanan sangat tinggi. Selain itu yang kemungkinan terjadi adalah karena dari radiatornya tidak bisa melepaskan panas secara cepat. Ya baik karena cairannya itu kurang kurang airnya atau kurang aditif pendingin, ya entah yang mana lah ya. Juga karena radiatornya sendiri tidak bisa melepaskan panas dengan efisien, jadi karena radiatornya jadi sangat panas, nggak bisa jadi dingin. Yang ya selain dari udara luar, dari panas dari luar, bisa aja karena sirkulasi udaranya mampet, atau memang kipasnya kurang besar. Karena ya namanya udara luar kan pasti lebih dingin ya. Sak panas-panasnya masuk sampai swidak tuh, masa sampai 60 derajat, paling kali 50 derajat gitu ya, masih cukup banyak sisanya. Jadi ya harus diperhatikan ya pembuangan panas yang baik. Oleh karena itu kan kayak kendaraan balap, yang namanya pendinginan radiator itu kan sangat diperhatikan. Angin panasnya dibuang keluar, entah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu kan. Ada lubang dak khusus untuk membuang panas angin radiator. Nah ini juga yang perlu dilakukan di kendaraan harian, apalagi untuk mereka yang sering jarak jauh, kecepatan pelan gitu ya. Karena kan kalau kecepatan pelan yang diandalkan adalah angin kipasnya aja. Ya memang bisa ada penyebab lain juga, tapi yang kepikir itulah, dan itu yang harus minim dipastikan aman ya.
Ada juga yang solusinya ganti sensor apa termostatnya, jalannya cari yang suhu rendah. Kalau kendaraan Eropa biasanya nyari yang versi lama ya, karena yang versi baru katanya ada yang suhunya terlalu tinggi. Apa mana ya, wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.